Bismillahirrahmanirrahim. Pasal kedua, pertelaan bagian hukum. Jadi pada minggu yang lalu telah dijelaskan tentang ta'rif, definisi. Bapak pernah jelasin ke Homi, ta'rif itu dalam ilmu agama terbagi dua. Ada ta'rif had, definisi untuk mengetahui hakikat yang di definisiannya itu apa gitu ya, hakikat mu'arab. Ini ta'rif, ini mu'arab kan, misalnya hukum apa hukum, nah itu mu'arab. Tarifnya tuh isbatu amrin li amrin aw nafyu anhu kan, nah itu paham ya. Jadi ini hukum nih mu'arab disebutnya, sedangkan isbatu amrin li amrin aw nafyu anhu itu disebutnya ta'rif. Nah, ta'rif had itu ta'rif untuk mengetahui hakikat mu'arab. Seperti yang kemarin dibahas ya. Ada lagi nantiin ta'rif rosmi. Ta'rif rosmi itu tidak mengetahui hakikatnya, tapi untuk mengetahui bedanya si mu'arab dari yang lainnya. Paham ya? Jadi kalau ta'rif had mah untuk mengetahui hakikatnya, apa sih dia itu sebenarnya gitu. Sedangkan ta'rif rosmi mah untuk mengetahui ciri-cirinya. Kayak ini misalnya isim. Isim itu definisi hadnya ya, ta'rifannya itu kalimatun dalat alamanan binafsiha walam tuktaran bijamanin wa'dahan. Jadi kalimat yang menunjukkan kepada makna oleh dirinya sendiri tanpa dipengaruhi ku zaman. Isim ya. Jadi setiap kalimat yang menunjukkan kepada makna dengan dirinya sendiri, dengan si kalimat itu sendiri tanpa dipengaruhi oleh zaman, itu disebut isim. Contohnya kalau di kita mah nama-nama ya, mu'in. Kemarin mu'in, sekarang mu'in, besok mu'in, itu isim namanya. Nggak dipengaruhi oleh zaman. Beda dengan lari. Lari mah dipengaruhi zaman, kan cuma kata kerja. Sedang lari, sudah lari, baru mau lari misalnya ya. Nah, itu dipengaruhi kan. Jadi ada yang dipengaruhi zaman, ada yang tidak. Yang tidak itu disebutnya isim. Nah, itu ta'rif had. Jadi kalimatun dalat ala manan pinafsiha walam tuktaron bijamanin wad'an, itu disebutnya ta'rif had. Ta'rif untuk mengetahui hakikatnya mu'arab, untuk mengetahui hakikatnya isim-isim itu apa tuh gitu kan. Apa sih isim teh? Nah, dijelasin bahwa isim itu adalah kalimat yang menunjukkan kepada makna oleh dirinya sendiri tanpa dipengaruhi ku zaman. Kemudian ada nanti wal ismu yurafu. Nah, ini mah ta'rif resmi. Wal ismu, sedangkan isim itu yurafu bisa diketahui bedanya. Nah, bedanya dari isim dan dari fi'il. Bedanya dari fi'il dan dari harap. Bil khobdi, kusabab khopad, jr. Nah, ini ta'rif resmi namanya. Jadi ta'rif itu ada dua macam ya. Ada ta'rif had, yaitu ta'rif untuk mengetahui hakikatnya mu'arab. Kedua ta'rif resmi, yaitu ta'rif untuk mengetahui ciri-cirinya si mu'arab itu apa gitu. Jelas kan? Yes. Nah. Ta'rif hukum sudah ya, isbatu amrin li amrin aw nafyu anhu. Ya. Jadi menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain atau meniadakan sesuatu tersebut dari sesuatu yang lain tadi. Nah, sekarang pasal kedua, pertelaan bagian hukum. Ta'rif hukum sudah kan ya? Bapak anggap kamu ngerti ya? Hukum itu begitu. Sekarang hukum itu ada berapa bagian? Ke sana sekarang ya. Nah, kita baca dulu ya. Ari hukum sadayana ayatilu hukum sarah akal adat nukatilu hukum anu tilu sarah pangkuatna tuluy akal adat anu panghengkerna lamun pagedrug hukum sara jeung akal mangka wajib hukum sara nu diandel alam akhirat cek akal wenang aya tapi munggu hukum sara pasti aya tahpikeun urang wajib nurut kenana kana hukum sara tong kukuh akalna
Lamun pagedrug hukum akal jeung adat mangka wajib hukum akal nu diturut tutungku sene munggu hukum adatna tutungku Allah munggu hukum akalna langka pagedrug hukum sara jeung adat lantaran ceuk sara al adat muhkamat kajaba hukum sara dina ibadat eta mahan teu akur jeung hukum adat contona saperti ngilangkeun hadasna mangka pagedrug sara sareng adatna ari hukum sadayana aya 3 hukum sara akal adat nu katilu hukum anu 3 sara pangkuatna tuluy akal adat anu panghengkerna lamun pagedrug hukum sara jeung akal mangka wajib hukum sara nu diandel alam akhirat ceuk akal wenang aya tapi munggu hukum sara pasti aya tah pikeun urang wajib nurutkeunana kana hukum sara tong kukuh akalna lamun pagedrug hukum akal jeung adat mangka wajib hukum akal nu diturut tutungku sene munggu hukum adatna tutungku Allah munggu hukum akalna langka pagedrug hukum sara jeung adat lantaran ceuk sara al adat muhkamat kajaba hukum sara dina ibadat eta mahan teu akur jeung hukum adat contona saperti ngilangkeun hadasna mangka pagedrug sara sareng adatna ari hukum sadayana aya 3 hukum sara akal adat nu katilu hukum anu 3 sara pangkuatna tuluy akal adat anu panghengkerna lamun pagedrug hukum sara jeung akal mangka wajib hukum sara nu diandel alam akhirat ceuk akal wenang aya tapi munggu hukum sara pasti aya tah pikeun urang wajib nurutkeunana kana hukum sara tong kukuh akalna lamun pagedrug hukum akal jeung adat mangka wajib hukum akal nu diturut hukum adatna tutungku Allah munggu hukum akalna langka pagedrug hukum sara jeung adat lantaran ceuk sara al adat muhkamat kajaba hukum sara dina ibadat eta nahan teu akur jeung hukum adat contona saperti ngilangkeun hadasna mangka pagedrug sara sareng adatna ya. Jadi dalam pembahasan ini hukum itu terbagi 3 katanya. Pertama, hukum syara. Kedua, hukum akal.
Tiga hukum adat. Akal adat. Ya, hukum syara, hukum akal, hukum adat. Ya. Ari hukum sadayana aya 3. Hukum syara nu kahiji tah. Akal nu kadua, adat nu katilu. Hukum anu 3 syara pangkuatna. Jadi kalau ada bentrokan yang harus diambil hukum syara. Tuluy akal, kedua hukum akal di bawah hukum syara. Adat nu panghengkerna ketiga hukum adat ya. Jadi hukum syara dulu paling kuat, akal pertengahan, hukum adat paling ringan gitu, maksudnya gitu. Lamun pagedrug hukum syara jeung hukum akal, mangka wajib hukum syara nu diandal. Ketika ada bentrokan antara hukum syara dengan hukum akal, maka kita wajib berpegang teguh pada hukum syara. Alam akhirat cek akal wenang aya. Nah, sekarang kita bilang alam akhirat. Di situ disebutkan wenang. Wenang itu pantas. Pantas ada, pantas tidak ada. Wenang. Enggak wajib gitu. Beda dengan zat Allah. Zat Allah itu wajib, tidak akan pernah tidak ada. Selalu harus ada gitu. Adanya tuh wajib. Kalau akhirat itu tergantung Allah. Kalau berkehendak menjadikan ada. Kalau enggak ada. Itu hukum akal namanya, In. Jadi hukum akal ini berkaitan dengan masalah keyakinan. Akal yang jalan nih. Sedangkan hukum syara itu dalil. Ya, dalil. Makhluk itu kan, akhirat itu makhluk. Nah, kalau Allah khaliq. Yang ada di dunia ini selain Allah disebut makhluk atau alam. Secara keseluruhan alam atau makhluk itu adanya itu wenang. Pantas ada, pantas tidak ada. Kenapa sekarang ada? Memang dijadikan ada oleh Allah. Jadi sebelum ada itu kan pantas ada, pantas tidak seimbang. Tergantung kalau kemudian ada memenangkan keberadaannya. Jadi tidak adanya kalah. Paham ya? Itu asalnya. Akhirat, makhluk itu wenang adanya. Pantas mau ada boleh, nggak ada pun nggak apa-apa gitu kan. Kayak apa? Bala-bala misalnya, ada bala-bala bisa kalau dijadikan. Nggak ada juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, itu makhluk tuh begitu semuanya. Termasuk kita. Wenang. Tetapi menurut Al-Qur'an, nah ini dalil kan, itu hukum syara. Dan menurut Nabi, air itu pasti akan ada. Nah, kita harus berpegang ke sana gitu. Nah, jadi dipisahkan, oh ini dalam pertimbangan akal nih. Oh, makhluk itu bisa ada, bisa tidak ada. Itu kan tergantung Allah. Hak prioritas Allah ya. Kalau ada ya berarti dijadikan. Kalau nggak ada juga nggak dijadikan. Bagi Allah itu sih wenang ya. Nah, itu pekerjaan Allah itu kan. Nah, itu hukum akal namanya ya. Hukum keimanan. Sedangkan bagaimana menurut Al-Quran? Nah, Al-Quran menyatakan bahwa akhirat akan ada. Jadi kalau sesuatu yang dijadikan oleh Allah itu jadi ada, harus ada gitu kan. Jadi wajib lighairihi namanya. Jika sesuatu dijadikan oleh Allah ya harus jadi gitu kan. Kan Allah itu Maha Kuasa. Misalnya Allah menjadikan apa? Daun itu busuk bener. Nggak gagal gitu. Jadi yang baik yang buruk itu Allah yang menjadikan. Kalau misalnya Allah menjadikan yang baik saja nggak bisa menjadikan yang buruk, berarti ada kelemahan. Mustahil. Tuhan lemah. Ya. Ya memang Allah itu Maha Kuasa. Nya nu HDG bisa kok mau nu goreng gitu. Tapi kan baik buruk itu nisbat bagi kita manusia ya. Bagi Allah maka yang penting menjadikan. Ya. Menurut kita baik dan buruk, tapi bagi Allah menjadikan. Ada ini gitu. Cuma barang-barang itu oh ini jelek, ini baik gitu kan. Kita aja yang menilai, tapi Allah juga tahu penilaian kita. Kalau misalnya makanan basi itu nggak enak, Allah tahu. Ya walaupun Allah tidak makan, tidak minta, apa yang kita rasakan, Allah tahu. Kita juga dijadikan oleh Allah kok. Paham ya? Nah, kayak kita lah bikin mobil itu kan udah dipertimbangkan. Dengan bahan-bahannya seperti ini, mobil ini kalau lancar selamat mungkin kuat sampai 25 tahun misalnya gitu kan. Ya kalau celaka sehari oke lu udah. Manusia juga gitu kan. Jadi hukum itu jika bentrok, tapi enggak sih, cuma seandainya
ada dipertentangkan, kita harus memegang hukum syara ya. Dalil di akhirnya finalna syara. Lalu mangka wajib hukum syara nudi andal. Paham maksudnya ya? Tah pikeun orang wajib nurutkeunana kana hukum syara tong kukuh akalna. Misalnya begini, orang itu bisa masuk surga, bisa masuk neraka, terserah Allah kan? Ya. Karena masuk surga itu karena rahmat Allah. Sedangkan masuk neraka karena keadilan Allah. Nah, bukan jahat, ya. Bisa gitu orang pikirnya sempit. Nah, misalnya kamu punya ayam 3. Yang satu kamu jual. Yang satu kamu pelihara. Yang satu kamu sembelih. Ada yang protes nggak? Nggak, karena punya kamu, terserah kamu lah, ya. Ini makhluk punya Allah nih, terserah. Gimana Allah aja. Apakah itu mau ditetapkan atau dimasukin neraka, misalnya. Ya, itu Allah gitu. Sedangkan ibadah itu tanda aja. Orang yang beribadah dengan memenuhi syarat rukunnya, jauh dari pembatalannya, kemungkinan dia dapat rahmat Allah gitu. Karena Allah suka, ridho Allah itu terhadap orang-orang yang berbuat baik. Baik sesuai menurut Allah, menurut Allah gitu. Bukan baik menurut kita. Ya, kadang kita baik menurut kita begini ya. Kita nih lagi punya pingin ngasih. Suatu ketika orang minta tolong, kita jadi pelit. Nah, jadi semua kita gitu kan. Padahal sebenarnya ketika ada yang minta tolong kita ada, itu kan hakikatnya Allah ya. Mewakilkan orang itu untuk meminta kepada kita. Kalau ada ya bantulah gitu ya. Kecuali memang nggak ada kan. Jujur terus terang gitu bilang kalau nggak ada. Kalau ada kasih. Nah, itu maksudnya karena Allah gituin. Ya kita mah nggak pengen ngasih, tapi aduh itu orang butuh dan kita ada. Hakikatnya dia wakil dari Allah kan. Di dalam diskusi disebutkan bahwa Allah lapar ya, Allah pingin berpakaian, maksudnya itu orang-orang miskin gitu. Orang-orang miskin minta, kita nggak mau nolong gitu, sama dengan tidak menolong Allah gitu kan. Jadi saking harus saling membantu begitu ya. Jadi hukum akal dengan hukum adat, jika ada bentrokan harus kita berpegang pada hukum syara ya. Hukum syara sama hukum akal ya. Kayak masuk surga, masuk neraka itu kan menurut akal ya, menurut ilmu tauhid itu mah wewenang Allah kan. Wewenang Allah. Tapi di Quran Allah sudah menyebutkan, "Pama yamal misqala dzarratin khairai yarah wa ma yamal misqala dzarratin sarai yarah." Sedikit pun amal baik yang kita kerjakan, iman maksudnya itu, akan diperlihatkan pahalanya di akhirat. Sedikit pun kejelekan yang dilakukan, kekufuran itu maksudnya, akan diperlihatkan di akhirat. Itu Al-Quran. Jadi siksa itu menurut ilmu logika, ilmu akal kita, itu orang Allah kan. Bisa saja misalnya orang itu tukang ibadah dimasukkan oleh Allah ke neraka, terserah Allah, siapa yang mau protes? Bener nggak? Punya Allah kah? Kayak tadi kamu punya ayam disembelih, dijual, disimpan, terserah kamu aja. Sakuma Allah gitu kan. Atau misalnya orang maksiat kalau dimasukin ke surga, sangat protes. Tetapi di Al-Quran, nah itu keadilannya di Al-Quran. Lalu kan disebutkan bahwa orang berbuat baik akan dapat pahala, artinya akan masuk ke surga. Orang yang berbuat maksiat akan masuk neraka, itu karena Allah adil. Sekarang yang berbuat baik dimasukkan ke surga. Terus yang berbuat jahat ke surga lagi. Nah, itu kan bentrok ya. Kalau menurut hukum akal, proses saja kalau Allah mau, terserah Allah kan, nggak ada yang bisa protes. Tapi berdasarkan dalil, nah yang berusaha itu justru masuknya neraka. Nah, kita pegang Al-Quran itu, ya. Justru kita wajib memahami bahwa surga neraka itu masuk ke sananya terserah Allah itu, karena kita tidak tahu siapa sih yang ke sana sebenarnya siapa, nggak tahu kan secara realnya gitu. Nah, itu di Al-Quran disebutkan di surah At-Taubah 100 itu ya, bahwa yang akan masuk surga itu hanya kelompok itu. Itu asabiqunal awalun. Ada orang yang pertama-tama masuk Islam, itu Nabi dan sahabat. Kemudian waladzina
taba'uhum bisa, dan orang-orang sesudah Nabi dan sahabat yang mengikuti Nabi dan sahabat. Jadi dalam bahasa sunnah misalnya, fa'alaikum bisunnati, sunnah itu sunnah akidah, ajaran akidah. Jadi bukan sunnah sholat seperti pemahaman Wahabi ya. Wahabi kan ngomongnya gitu, sunnah teh amaliyah wungkul, salah. Itu akidah. Kan kata Nabi teh ke sahabat bilang begini di dalam hadis Abu Dawud ya. Maya syimingkum mimba di pasayarah tilampang kathira. Barang siapa di antara kalian yang hidup lama sesudahku, maksudnya setelah Nabi meninggal ya. Tapi kalian panjang umur misalnya gitu. Pasayarah tilampang kathira, maka kalian akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Macam-macam gitu. Tentu perbedaan itu maksudnya akidah. Karena prinsipnya di situ, di akidah. Bukan masalah beda takbir, bukan, itu mas puru ya, masalah cabang. Justru masalah prinsip nu dimaksud Nabi. Sahabat tuh bertanya, ya kalau sudah begitu bagaimana Rasulullah? Kata Nabi, palaikum bisunnati. Maka saat itulah engkau harus berpegang pada sunnahku, akidahku maksudnya. Paham? Sunnah itu akidah, sebab pokoknya Islam akidah. Sakuma ibadah benar, ada akidah salah, cilaka. Akidah nu jadi standarnya gitu. Kelurusan akidah ini yang harus kita perjuangkan paling dahulu gitu kan. Sehingga Al-Qur'an kan fa'lam annahu la ilaha illallah, tuh tauhid dulu, akidah dulu. Baru wastaghfir li dzambika. Setelah itu mohon maaf peribadatan ini. Tapi wa'lam annahu la ilaha illallah itu tauhid, itu keimanan. Keimanan harus didahulukan, harus kuat, karena sahnya ibadah itu karena iman. Imannya benar. Tapi kalau iman nggak benar, ibadah bagaimana bagusnya jadi hancur gitu. Jadi pokoknya ini harus kuat gitu kan. Kalau rumah itu pondasinya lah ya harus kokoh gitu. Kalau nggak ada pondasi, nggak benar misalnya pun nggak akan kuat itu. Mungkin sebentar lah, pernah nih di PG ada ya ambruk nih. Baru masih dibangun itu karena salah pondasi. Jadi kalau hukum akal dengan hukum syara bentrok, yang harus diambil hukum syara. Dalam keyakinan Aswaja, masuk surga itu karena rahmat Allah. Kenapa Allah memberi rahmat? Nah, itu kita yang mengusahakannya. Kita berusaha sebaik mungkin sehingga Allah tertarik gitu kan untuk memberi rahmat gitu ya. Contoh banyak lah. Ajangan pernah menyatakan bahwa zaman dahulu sebelum zaman kanjeng Nabiin ya, usia orang itu kan panjang-panjang. Ada seorang ulama yang umurnya itu 500 tahun. Dan selama 500 tahun itu tidak pernah maksiat. Beramal dengan ilmu dan mengajar. Ulama kan? Ada di zaman sebelum lagi ulama-ulama zaman dahulu ya. Kemudian ulama ini meninggal. Pada malamnya setelah meninggal itu termimpikan oleh salah seorang muridnya. Jadi seolah-olah ulama itu bertanya gitu. Kan dia dimasukkan ke surga ya. Bertanya. Kunaon orang dimasukkan ke surga gitu ke malaikatnya. Tanyakan ke Allah kunaon. Hayang nyaho gitu kan. Nah, karena amal anu 500 tahun pakai ilmu itu tidak pernah maksiat. Atau karena mengajar, karena ilmu dan lain-lain gitu kan. Kata malaikatnya, bukan, katanya lain. Seandainya engkau gabungkan ilmu dan amal dan tidak pernah maksiat itu, ilmu bersama itu dikumpulkan ini, disatukan, dipakai membayar bulu mata satu lembar nggak terbayar. Ngeri nggak? Bulu mata sok itu nggak seberhiji. Salembar bulu mata dibayarku amaliah teu kabayarin. Gusin agung nikmat ya Allah tidak terhingga. Betul orang kudu malu gitu. Mun ibadah lelewode teh nya, aduh, sing bener geus non make ilmu. Dari sekarang niat mengaji benar-benar ya. Lah kalau tinggal teh eta ya. Allah teh kan nyuruh teh serius. Orang main-main ibadahna. Kumaha orang juga anu teh boga otak gitu cek kasar. Sing bener atuh gitu kan. Nah, jadi orang kudu niat. Rek ngaji we bener-bener orang malah ada nyara teh berarti diterima kan.
Kan itu udah kesepakatan ulama. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latuk. Baru setiap orang beribadah tanpa pakai ilmu langsung ditolak katanya. Misalnya begini, orang sholat nih, kan syarat sholat ada 8, ya. Itu harus siap. Syarat sholat sebelum kita sholat tuh udah ada, udah disiapkan. Misalnya contohnya wudhu kan, kemudian bersih dari najis kan, baju, badan sholat itu tidak ada najis lah gitu ya. Yang 8 tuh udah siap sebelum sholat, itu udah siap. Ketika kita berdiri akan takbir udah siap. Bagaimana kalau orang tidak tahu jadi tidak melaksanakan? Sholatnya nggak jadi. Ketika takbir tuh bukan batal lagi, nggak jadi. Kamu nggak ada memenuhi syarat. Karena sholat itu wajib kepada orang yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya dan jauh dari pembatalan. Ada yang gini misalnya takbir Allahu Akbar, itu kan udah batal. Tahu nggak orang itu? Artinya tetap harus ngaji kan, harus ngaji ilmu fikih kan, itu panduannya. Pernah Bapak bilang kan bahwa ibadah kepada Allah itu harus memenuhi 2 hal kan. Pertama mapi nafsil amri, kedua mapi donil mukalaf. Harus sesuai dengan prasangka kita. Yang pertama, yang kedua harus sesuai dengan aturannya. Ya, ada ilmu fikih itu kan aturan. Aturan kita harus tahu itu ilmu fikih. Apakah takbir kita benar menurut syariah atau enggak? Cek kita mah ada benar we orang debat tinggal debat kita takbir teh Allahu Akbar. Tapi cek hukum fikih mah kan takbir teh kudu diangkat dengan tehnya tuh. Itu hadisnya ada 2. Yang pertama pas di bawah telinga gitu si tangan teh. Yang kedua palebah iya hadwa mangkibaihi. Silakan ambil salah satu. Mun kita mau ngambil paling kuat iya tah deket teh ujung telinga. Allahu Akbar. Tingkat kedua Allahu Akbar, barnya di bawah itu. Di bagusnya di atas. Allahu Akbar. Ya. Bukan gini. Dia salah paham kalau gini mah. Jadi di dada teh dia pikir mah di atas itu teh bahkan bukan. Da maksudnya atas teh bagian hareup gitu dada mah. Bagian belakangnya ieu tonggong gitu. Lu pernah lihat yang muter dulu kayak gitu? Anya, eta guys, tina salah paham kan karena Nabi mah sok mau mengheulakeun anu katuh wae nya. Ari ieu kan, nah kecah heula gitu kan. Jadi kudu katuh heula dikieukeun kumaha eta mah kelebihan kan tidak tahu ilmu gitu ya. Jadi prasangkana teu tepat. Kan harus tepat prasangka oge. Nya. Nah, kalau kamu mempelajari ilmu fikih, takbir teh kudu kieu. Jadi prasangka kamu itu jeung nafsul amrina sesuai. Da berilmu kan tahu kita kan diajarkan bahwa takbir teh ketika angkat tangan kan laki-laki mah nya dibuka kan ketiakna teh dijeberkeun ya tanganna teh. Ya cewek mah kan kieu. Nah, beda kan? Beda itu cewek mah udah rada tertutup, udah laki mah dibuka. Lebah ieu tah ya, si jempol nanti Allahu Akbar. Baru gitu kan. Tahu dia lebah ieu teh naon Allahu Akbarnya. Ieu tah, lempeng ieu tah. Lempeng mah tak. Itu harusnya kedua itu. Hadisnya supaya ribuan atuh orang mah mun turut ka ulama teh cilaka we. Sampai mana barusan? Tah pikeun urang wajib nurutkeun anak karena hukum syara tong kukuh akalna nya. Nah, panduan eta hukum syara dina pinis nama. Lamun pagedrug hukum akal jeung adat. Nah, hukum akal jeung adat ieu mah. Adat itu pernah jelasin oleh Bapak ya, misalnya kamu nih tidur enggak pakai baju misalnya. Pas kesuburan kan tiris kan, nah tiris hanetnya itu hukum adat, hukum alam maksudnya, hukum adat. Nah hukum adat misalnya kamu pingin masak pakai nyala api kan, nah kunaon masak di dapur ku kompor gas, jadi dicetrekeun kan aya naon panekerna dina gas teh kan digletak nyala weningnya aya teh nu urang mah geus lemah ieu teh sabaraha kudu sabaraha kali trek dia bensin kan. Nah gitu ada pemantiknya. Nah, itu kan sababiyah hakikat namanya lama ku itu bagian ilmu akal eta. Sabab dalam ilmu akal segala sesuatu yang tadi dijadikan oleh Allah. Cuma ada yang memakai sebab, ada yang tidak.
Ya, kita kenyang kenapa? Makan. Itu sebab. Kenyang nama ku Allah bisa jelema henteu makan tapi kenyang bisa. Mana contoh nu gering, embung libereun tidak kenyang. Ya. Nah, jadi gitu harus ngikutin orang teh semua hukum teh dipakai gitu. Orang kan orang biasa itu harus pakai sebab. Itulah masak dengan kompor. Ya beda dengan Nabi. Nabi bisa aja kan minta langsung makanan dari surga turun ke dunia bisa. Udah itu kan di Al-Qur'an ada Nabi saha Isa teh ning. Ibu Nabi Isa Siti Maryam. Teh kudu masak eta mah kan langsung dihidangkeun gitu kan tinggal am. Nah, kita mah wali eta mah. Hari urang mah kan manusia biasa harus pakai sebab gitu. Suatu saat misalnya nggak ada sebab, terserah Allah kan. Terserah Allah. Nah itu misalnya kita nih diduruk panas teu? Panas. Secara adat mah kuseuna kan? Tapi hakikat nama dalam hati kita Allah yang memberi rasa panas itu. Biasanya orang dibakar tapi tiis saha Nabi Ibrahim. Ya. Jadi nu mere tapak mah Allah. Ari nu salian teh mah sebab. Jadi sebab jeung musabab teh tidak perlu selalu terikat gitu kan. Kadang ada yang dibakar tapi malah nggak apa-apa. Sebabnya ada, musababnya mah nggak ada gitu kan. Tergantung Allah kan. Atau misalnya orang dipukul misalnya pakai senjata nggak apa-apa misalnya. Ya kalau Allah menghendaki siapa yang mau protes gitu kan ya. Cek guru bapak masalah mah kasieun. Orang ngeuleuh peso tajam langsung sieun kan. Tah kasieun eta teh jadi raheut sababiah gitu kan. Tapi kalau kita yakin mah moal ku Allah ya nya. Seukeut jeung teu mah gitu. Yakin. 100% yakin hese tapi. Nu boga ilmu gitu. Boga ilmu boduk 100% yakin moal naon dikadek aing. Heeh teu naon. Dijabah kayak mana ku Allah gitu. Pahamnya. Tapi keur apes mah. Cek guru bapak gimana apesna jadi ngecopot eta cenah mun eta bedognanya terkeun teh ceuli teurak. Jadi ada apa ilmu-ilmunya gitu ini. Yang penting mah keyakinan. Nah, ini harus kita pakai. Harus kita pakai keyakinan teh. Misalnya kita sedang berjalan nih, kita niat baik nih. Enggak maksiat. Mudah-mudahan ku Allah dijaga. Gitu kan? Sing yakin. Bari urang ngadoa. Geus yakin oge kan? Ulah jempe nya. Yakin bari ngadoa. Kan kita enggak tahu apa yang akan terjadi kan? Ya. Allah teh Maha Kawasa. Tetap orang tuh ada rasa takut. Takut bisi memang takdir buruk ditimpakan. Harus kan takdir baik buruk dari Allah kan? Kalau harus terkena ya kena gitu. Jadi kita minta diselamatkan dari efek buruknya. Oke lah misalnya ini takdir buruk, ya kita terima lah hakikat dari Allah kan, tapi efek buruknya semoga tidak terjadi gitu. Itu disebutnya qada mubram. Kudoa itu yang bisa. Kudoa. Contohnya kieu cek guru bapaknya di zaman baheula dicereos ku Nabi hadis. Jadi ada orang yang suka lewat ke kota ya dari kampung ke kota gitu. Suka melewati jalan yang kecil, jalan setapak dulu makan. Tadi luhur teh aya batu ya. Batu. Cek dina tulisan di Lauhil Mahfuznya kabacok malaikat eta batu teh ninggang ka jelema eta teh. Ditakdirkeun harus ninggang gitu. Ninggang. Nah, tapi ku sabab eta jelema teh sok kadoa cenah nya kata Nabi teh sok kadoa. Tah tiap mana lewat si batu teh muruluk. Terkikis gitu sedikit kena kepalana. Kan mah karasa gitu mah. Tiap mana lewat muruluk lebih kabeak. Itu disebutna